Kalian tahu kalau Bapak Prabowo itu adalah satu-satunya presiden di muka bumi ini yang paling sayang sama koruptor. Nggak percaya kalian? Ayo kita tengok dulu video ini. Dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini saya dalam rangka memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Udah dengar apa katanya? Kembalikan lawang negara itu biar aku maafkan. Nanti kita bikin diam-diam. Kembalikan aja diam-diam. Betul itu Pak, biar dikembalikan diam-diam. Tapi diumumkan ya Pak siapa-siapa orangnya. Aduh, Bapak Presidenku ini. Sejak bangsa ini berdiri Pak, dari tahun 1945 sampai sekarang Pak, nggak pernah ada koruptor yang mau ngaku. Aduh, tapi jujur aja gue bilang sama kalian, ini multi tafsir ini ya. Jadi kalau yang pertama sebetulnya dia sedang menyindir ini ya, sedang menyindir. Dia ingin memberitahukan kepada publik ya, termasuk juga kepada orang-orang yang selama ini nyinyir sama dia ya. Dia ingin mengatakan bahwasanya aku udah nyimpan daftar-daftar nama koruptor yang bakalan ditangkap. Udah tahu dia. Dari mana tahu dia, Bung? Dia kan punya akses ke semua kementerian, semua lembaga, semua institusi. Dia punya akses, wah. Dia tinggal tanya aja sama KPK, mana orang-orang yang bermasalah. Ini. Dari partai mana aja. Pokoknya Pak, yang agak bersih ini partai putih, Pak. Partai yang satu lagi gimana? Oh, kalau yang ini Pak, paling cuma 2-3 orang, Pak. Ini yang agak songong ini. Oh, ini yang paling banyak Pak. Banyak Pak. Jadi ku bilang biar tahu kalian ya. Ini Bapak Prabowo ini sudah mengantongi nama-nama koruptor sebetulnya. Jadi biar tahu kalian, selain dari kementerian, lembaga, institusi, tahu dari mana dia paling dapat banyak informasi? Dari presiden sebelumnya. Dan kurasa ini adalah tugas yang belum terselesaikan. Dari Bapak Jokowi. Makanya aku bilang ya, jadi seperti ini bagus ya. Harusnya presiden yang baru bertanya kepada presiden yang lama, siapa nama-nama daftar koruptor yang ingin diburu tapi nggak kesampaian. Supaya apa? Supaya kedepannya ya presiden yang baru itu boleh memfollow up. Kan begitu ya. Ada progres gitu, melanjutkan progres mengenai pembatasan korupsi. Tapi ini jangan harapkan terjadi antara SBY dan Megawati. Jangan pernah harapkan SBY nanya sama Megawati. Enggak. Musuh bebuyutan itu. Bu, aku boleh nanya enggak, Bu? Nanya apa? Lo kok sewot ngono lo, Bu? Ya sewot lah, sampean sih menang aku yang kalah. Bu, ini kan tahun 2004 adalah tahun kemerdekaan bagi rakyat untuk memilih. Iya kan, ini kan mereka yang pilih sendiri, Bu. Iya, tapi yang mengusahakan saya loh. Saya sudah berjuang mati-matian supaya rakyat itu memilih saya. Sampean yang kepilih. Jadi Bu sakit hati. Loro hatiku. Hatiku loro. Ya sudah Bu, yang lalu biarlah berlalu. Jangan lagi diingat-ingat Bu, jangan lagi diungkit-ungkit. Kok ndak diungkit-ungkit? Nggak diungkit-ungkit apa? Enakan sampean.
Yang berjuang saya mati-matian sampai jadi presiden. Bu, gini Bu, ya. Maksud dan maksud dan tujuan saya datang ke sini. Tujuannya apa? To the point aja. Loh, saya kan tadi sudah to the point, Bu. Ibu aja yang muter-muter. Aku ndak muter-muter, Mas. Aku hanya sekedar melampiaskan perasaanku. Ibu masih kesal sama saya. Ndak cuman kesel, Mas, sakit hati aku. Sakit hati. Bayangkan, Mas, saya ingin mendobrak tahun 97 98. Ini rencananya tahun 2004. Harusnya saya yang jadi presiden. Kok jadi sampean toh? Ya udah Bu, dicoba lagi aja. Ibu ndak usah sakit hati sama saya. Ndak sakit hati sekarang sampean. Ditanyain kemarin jarinya ndak mau ikut melu, ndak melu pemilihan presiden. Enggak taunya tiba-tiba nongol masuk bursa pemilihan presiden. Kamu tuh masih inget ndak? Kamu tuh anggota saya. Kamu tuh menteri saya. Jarinya sampean ra melu. Ndak ikutan untuk ikutan capres. Enggak taunya tiba-tiba nongol. Ujung-ujung nongol jadi menteri, sekarang jadi presiden. Walah. Bu, ini sudah takdir yang di atas. Yo wes, maksud tadi sampean apa? Datang kemari itu apa? Bu, perasaan dari tadi kita muter-muternya udah jauh loh, Bu. Yo wes, langsung to the point aja. Gini Bu, jadi saya minta tolong daftar koruptor yang kemarin bermasalah, yang ada kasusnya zaman pemerintahan Ibu, minta tolong Bu ya dikasihkan sama saya. Mau? Loh kok ndak mau toh Bu? Usaha dong. Ya ini kan lagi sedang usahakan Bu, kerja. Bu, ini sudah bagian dari usaha saya, sudah bagian juga dari kerja saya. Maksudnya nanti pemberantasan korupsi itu biar lebih cepat lagi ditangani, ngono loh Bu. Sekarang gini aja, Bapak SBY, ya, Bapak jalani aja dulu. Ntar juga ketemu di jalan kok. Oh gitu ya Bu ya. Iya, ntar ketemu di jalan. Nanti kalau misalnya sampean nggak tahu selama 2 tahun ini, nanti tak kasih tahu. Loh nanti keburu kabur loh Bu, nggak tanggung jawab saya. Ibu ini sebetulnya niat bantu atau apa sih? Sampean ini niat bantu apa ora? Ya 50-50. Ya wes aku mulai. Ya mulai. Yang suruh kesampean datang ke sini sopo. Jadi begitulah. Sampai berakhir pembicaraan ini tidak ada titik temu. Ya, jangan harapkan ada serah terima nama-nama koruptor dari Megawati ke SBY, nggak ada itu. Tapi kalau dari dari Jokowi ke Prabowo pasti ada, yakin aku. Coba bayangkan kalian dulu, 2 bulan baru menjabat, yang ditangkap udah berapa? Udah lebih 40, belum termasuk kepala desa yang 70 dia rame-rame. 40 lebih. Secepat itu. Aku nggak percaya bisa secepat itu tanpa bantuan dari Bapak Jokowi. Makanya ya aku nggak setuju sama yang disampaikan Adian Napitupulu mengatakan dalam sebuah talk show, yang namanya Harun Masiku itu bukan pelaku, dia itu korban. Kenapa? Ya dia itu korban dari pemerasan, bukan pelaku penyogokan, penyuapan, bukan.
Lagian kenapa sih? Cuman dari kami PDIP aja yang disasar. Adian, ku bilang sama kau, kalau partai kalian disasar berarti partai kalian itu banyak pelakunya di situ. Itu aja logikanya. Gak usah terlalu banyak kangkung genjer. Yang ini ke sana, yang sana ke sini. Gitu dia, ya. Jadi karena memang begini, ya. Ini lucu aku ngeliat orang-orang ini, ya. Sekarang mereka diobok-obok, mereka mereka ditangkap pada zaman Prabowo. Tapi yang disalahkan Jokowi. Mana orang ini kan? Aneh. Jadi Bapak Prabowo itu memang sudah komitmennya dari awal pemerintahan. Beliau mengatakan bahwasanya pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama. Karena apa? Negara ini akan susah maju kalau ada korupsi gitu loh ya. Jadi tenangkan kalian lah diri kalian di sana. Iya, tenangkan kalian aja. Kalau udah waktunya tertangkap dikasih tahu pun itu nanti. Jadi Bapak Prabowo menyampaikan seperti itu. Ya ini hati-hati. Bukannya bilang apa. Ya misalnya berkeliaranlah 200 koruptor. Kan begitu. 200 koruptor. Terperdayalah ini dengan kata-kata Bapak Prabowo sebanyak 20 orang. Wih, ternyata apa ya, Bapak Prabowo mengampuni, yang penting kita itu ngaku dan juga mengembalikan. Udah kita kembalikan aja. Contohnya begitu. Begitu kalian kembalikan, langsung ditanya, siapa lagi koruptor yang sangkut paut dengan kalian? Nggak ada habis-habisnya. Makanya aku bilang, ya, nggak usahlah kita itu terlalu terlalu menanggapinya ini dengan dengan letterlet gitu. Karena ini sebetulnya kiasan, ini adalah sindiran dari Bapak Prabowo, bahwasanya dia tahu ya, koruptor ini, ya koruptor itu, koruptor ini, koruptor itu, koruptor ini, koruptor itu, tahu, tinggal tunggu tanggal mainnya aja masuk ke penjara. Itu dia, ya. Jadi kalau bisa dibilang ya, Bapak Prabowo ini adalah tipikal orang, ya, tipikal pemimpin, ya, yang melakukan segala sesuatunya itu gak dengan tangan sendiri. Ya, dia itu lebih banyak mengkomando, ya, yang sana disuruh, sana disuruh, sana disuruh, sana disuruh, sana disuruh. Makanya gerak kerjanya cepat. Coba bayangkan kalian ya, 2 bulan, lebih dari 40 koruptor. Koruptor itu ada yang anggota dewan, ada yang kejaksaan, ada hakim, ada panitera, banyak, termasuk kepala desa. Baru zaman Bapak Prabowo inilah kepala desa banyak kali kena tangkap. Ingat itu, makanya pemberantasan korupsi bukan cuma di atas, hati-hati sampai ke bawah. Jangan macam-macam kita. Ya. Itu dia, dan dia juga setelah itu mengatakan apa? Ya, jangan main-main jangan main-main. Aparat penegak hukum seperti Polri dan juga TNI, jangan main-main. Yang kalian lindungi siapa? Ya, kalau yang kalian lindungi pihak lain, terima akibatnya. Saya akan bersihkan aparat. Ya, jadi biar tahu kalian, ya, ini di dalam Polri dan juga TNI ini perlu bersih-bersih, ini biar tahu kalian. Karena apa? Sebagai seorang presiden, sebagai seorang panglima, beliau harus memastikan bahwasanya institusi yang dipimpinnya tidak bermasalah. Kan begitu? Dan akan menjadi tanggung jawab beliau, walaupun Kepolisian Republik Indonesia dikepalai oleh Kapolri, ya, Kapolri bertanggung jawab meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat, tapi ini juga merupakan tugas dari seorang presiden, bagaimana tingkat kepuasan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri boleh semakin hari semakin meningkat. Oh, berarti Pung, apa ya Pung ya? Bersih-bersih. Pakai sapu Pung, pakai sapu.
Berarti banyak yang bakalan dipecat. Banyak. Ini udah kecium ini. Udah kecium. Pak Prabowo, tolong dong. Kalau bisa bukan cuma yang melindungi pihak lain, Pak. Kalau bisa itu yang nangkap-nangkap sembarangan di jalan itu, Pak. Itu proses juga itu, Pak. Kan banyak itu, Pak, beredar, Pak. Menilang tidak sesuai dengan ketentuan, Pak. Melakukan pungli. Oknum memang, Pak, oknum, tapi banyak. Itu dia. Ya, jadi kalau berbicara tentang korupsi, semua lini harus memang dibersihkan. Luar biasa. Apalagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga beberapa menteri, ya. Contohnya Menteri Amran Sulaiman, ya, Menteri Pertanian mengatakan apa? Kalau ada penyelewengan dan ada, ya, ketimpangan, ya, di dalam hal mengenai kementerian, Kementerian Pertanian ini, tolong langsung WA sama saya. Menteri Pertanian bilang begitu. Contohnya kalian terima pupuk dengan harga tinggi, kalian misalnya terima pestisida dengan harga tinggi tidak sesuai, atau kalian menjual barang-barang kalian tidak sesuai harganya dengan harga di pasaran, telepon saya pecat langsung. Itu makanya, ya, jadi nggak main-main sekarang ini. Bagi koruptor, ini ruang geraknya ini sudah makin sempit. Ingat ya, ruang geraknya sudah makin sempit. Walaupun memang di tempat sempit itu enak bergerak, tapi bagi koruptor, kalau ruangnya semakin dipersempit, ini paling gak enak. Oh, kalau kayak gitu langsung cerahnya mata kalian itu. Senang kali kalian dengar yang sempit-sempit. Iya, maksudnya sempit itu kesempitannya inilah apa namanya. Itu dia. Ya, jadi jangan main-main sama Pak Prabowo, ya. Dan juga para koruptor, ku bilang sama kalian, ya. Lebih bagus kalau memang seperti itu, ya. Ini mumpung belum ketahuan, berhenti, jangan ulangi lagi. Itu aja. Nanti kalau misalnya kalian ngaku, kena tangkaplah contohnya kalian. Oh, kalian dimaafkan. Setelah itu apa? Dimiskinkan kalian. Contoh. Ya, disuruh kalian mengembalikan uang sekitar misalnya nilai korupsi yang kalian sudah selewengkan. Ya, misalnya kalian itu sudah melakukan korupsi misalnya 2 tahun. Di 2 tahun itu, ya, itu tiap bulan kalian ambil uang masuk. Katakanlah sebulan itu kalian ngambil uang masuk 10 juta. Ya, 10 juta. 10 juta tiap bulan. Berarti dalam waktu sekian bulan, 1 tahun, 2 tahun, berarti semuanya total 240 juta. Kan begitu. Berarti kan harusnya yang dikembalikan 240 juta. Kan begitu. Aku nanti takutnya nanti lebih dari situ yang harus kalian kembalikan. Dihitung nanti itu. 2 tahun kau bilang, sebentar dulu, 2 tahun. Berapa kau ambil setiap bulannya? 10 juta, Pak. Oke, dicatat itu 10 juta. Tiap tanggal berapa aja kau ambil? Pokoknya pengambilan, Pak, ke kantor sana, Pak, kira-kira tanggal 5 lah, Pak. Oke, ya, berarti 10 juta. Kali 2 tahun ini, 2 tahun ini 224 bulan. Berarti 240 juta gitu. Iya, Pak, saya akan kembalikan 240 juta. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, ya. Nggak bisa cuma segitu kok kembalikan. Sekarang uang itu sekarang ada di mana? Kalau uangnya sih, Pak, sebetulnya, Pak, udah habis, Pak. Tapi masih bisa laku usahakan. Sekarang begini, ya. 240 juta. Kalau kau belikan sapi berapa ekor itu? Kalau kau belikan sapi, Pak, itu bisa dapat kira-kira
bisa lah kalau misalnya sapi-sapi kecil itu dapatlah 10 ekor Pak. Oke lah, dapat 10 ekor. Kau belilah sapi dengan 240 juta ini. Ya, kau diamkanlah selama 2 tahun. Kira-kira beranak enggak? Beranak sih Pak. Ada hasilnya enggak? Ada sih Pak. Kalau kau jual lagi sapi itu, yang kecil-kecil itu tadi ya, 10 juta satu, 24 juta satu ekor. Ya 10 ekor. Setelah 2 tahun, kira-kira harganya bakalan naik enggak? Naik sih Pak. Ya itu makanya. Masa pula kau pulangkan 240 juta enak kali kau. Jadi Pak, ini gimana? Semua. Nah itu kalau misalnya pas megang uang ya nggak apa-apa. Kalau sampai yang yang dikorupsinya itu ada sekitar 30 miliar. Gimana coba? Makanya aku bilang ya, kalau aku sih nggak terlalu percaya ada koruptor yang yang minta maaf, nggak percaya. Walaupun dibilang katanya diam-diam aja lah, nggak percaya juga. Itu dia ya. Jadi itu aja dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi mudah-mudahan pemberantasan korupsi boleh berjalan dengan baik di bangsa kita ini. Amin. Oke. Salam NKRI harga mati.